Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Siang hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita bahasa Arab dari kitab Turusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha jilid yang ketiga. Karya dari Syekh Dr. Faniyambadi Abdurrahim rahimahullahu tabaraka wa taala. Tentunya di satu sisi kita bersyukur kepada Allah, maka tak lupa pula salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang pembahasan mubtada khobar, maka sekarang kita akan lihat khulasah ringkasan dari apa yang pernah kita bahas perihal mubtada khobar. Nah, di sini ada bentuk-bentuk atau kondisi dari mubtada khobar. Ba'du ahwalil mubtada'i wal khobar. Beberapa bentuk atau kondisi mubtada dan juga khobar. Kita masuk ke yang mubtada dulu ya. Ahwalul mubtada, keadaan-keadaan mubtada. Nah, di sini yang pertama ada kalimat Allahu Ghafurun. Di mana Allah isim ma'rifat, bahkan a'raful ma'arif yang paling ma'rifat dari lafal-lafal ma'rifat adalah lafal Allah. Terletak di awal kalimat maka menjadi mubtada. Kemudian kata Ghafurun yang dia bertanwin di situ, dia menjadi khobar. Dan Ghafurun ini masuk ke dalam kategori khobar apa? Karena khobar kemarin kan kita bagi menjadi dua, walaupun di buku ini pembagiannya menjadi tiga, yakni khobar mufrad, kemudian jumlah dan syibhul jumlah. Dan jumlah dan syibhul jumlah itu adalah khobar ghairu mufrad. Maka Ghafurun di sini dia termasuk khobar apa? Khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ya. Ghafurun di sini termasuk khobar mufrad. Ya. Nah, di sini lihat keadaan mubtada ma'rifat betul dan inilah keadaan asalnya begitu pula muqaddam. Muqaddam berarti dia memang di awal. Nah, huwal aslu sababu taqaddumihi. Sebab dikedepankannya atau diakhirkannya si mubtada. Nah, mubtada ini dikedepankan karena memang asal. Maka di sini dikatakan huwal aslu. Yang kedua, ya, ajibun ajibun kalamuhu. Nah, ya, ajibun kalamuhu. Nah, ini nakirah nih. Ya, nakirah yang ada di awal kalimat. Apakah dia mubtada? Tidak. Ya, dia tidak mubtada, dia khobar. Khobar apa? Dia khobar muqaddam. Kemudian mubtadanya mana? Kalamuhu. Nah, seperti ini boleh hadza jaizun kata Syekh. Ya, hadza jaizun. Nah, berarti diakhirkan kalamuhu, kalam di sinilah yang menjadi apa? Mubtada. Nah, ya, yang menjadi mubtada. Kemudian yang ketiga indaka sayaratun. Nah, ini kan didahului oleh zorof. Maka sayaratun di situ nakiroh sebagai mubtada muakhar. Nah, ya. Ini sebabnya. Sebab mubtada itu nakiroh. Likaunil mubtada'i nakiratan karena mubtada nakirah wal khobar sibah jumlatin. Dan khobarnya itu adalah sibul jumlah. Yani indaka. Khobarnya adalah apa? Indaka. Yang keempat. Afillahi syakun. Afillahi syakun. Nah, di sini mana yang nakirah? Syakun. Dan dia di akhir pula. Ya, maka dia menjadi apa? Mubtada. Untuk mubtada warnanya biru nih. Ya, berarti nakirah dan muakhar likaunil mubtada'i likaunil mubtada'i nakiratan ya kan? Wal khabari shibah jumlah. Dan khabarnya adalah shibah jumlah fillah. Yang kelima man ghaibun. Nah, man ghaibun. Man ghaibun. Man ghaibun. Siapa yang tidak hadir gitu. Siapa yang gaib. Di sini yang menjadi mubtadanya apakah man? Bukan, tapi gaib. Ya, yang menjadi mubtadanya adalah gaib dan dia nakirah. Kemudian afwan. Yang menjadi yang menjadi mubtadanya adalah man ya. Yang menjadi mubtadanya adalah man.
Nah, ini juga man. Bang sebentar. Man goibun yang menjadi mubtadanya adalah man. Namun dia nakirah bukan ma'rifat. Ya, muqaddam. Nah, likaunil mubtada'i ismu istifhamin ya, isma istifhamin. Likaunil mubtada'u likaunil mubtada'u ya, isma istifhamin. Isma istifhamin. Nah, ini likaunil mubtada'u dan ini likaunil mubtada'u ya. Isimnya kaun. Nakiratan ya, khobarnya si ini, khobarnya kaun. Jadi kaun di sini dia tetap beramal dengan amalan fiil madinya. Kana. Kana yakunu, kana fil madi, yakunu fil mudhari, kaun masdarnya. Dan dia masih tetap beramal dengan amalan sebelumnya. Atau amalan dasarnya, yakni tarfaul isma wa tansibul khobar. Al-mubtada'u kita baca domah ini menjadi isimnya kaun ya kan. Kemudian khobarnya kaun mana? Isma nih. Begitu pula kalau sebelumnya ini ada nakiratan. Ya. Nah. Berikutnya adalah man anta. Man anta di sini yang menjadi mubtadanya mana? Anta yang menjadi mubtadanya adalah anta dan dia ma'rifat domir kan? Muakhar. Nah, likaunil khabar isma istifhamin. Ya, likaunil khabaru karena khabarnya itu adalah isim istifham. Kemudian yang ketujuh wa antasumu khairul lakum. Antasumu dia ma'rifat muqaddam wal asal. Karena asalnya itu adalah siyamukum tuh. Siyamukum. Dia ma'rifat dan di awal kalimat. Sekarang kita masuk ke keadaan khobar. Ya. Nah, ini ada jenisnya. Ada apa? Ada jenisnya. Silakan dibaca, kemudian diterjemahkan dan sebut jenisnya apa. Ini jenisnya ada di sampingnya. Silakan siapa yang mau? Yang di garis bawah itulah khobarnya ya. Nah, ini udah langsung ada jenisnya. Silakan. Nah, teman-teman, Hai Ustaz. boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adinun yusrun. Ya, terjemahkan. Agama adalah apa sih itu? Agama itu mempermudah. Bukan mempermudah, agama itu mudah. Agama itu mudah. Ya. Al-mudarrisu Nah, indal khobarnya apa mudiri. tuh? Khobarnya, jenis khobarnya apa? Muf? Yus Mufrad. Ya. mufrad, habar Nah, mufrad. kenapa kenapa khobar mufrad? Karena bukan jumlah dan bukan sibhul jumlah. Lanjut nomor dua. Jumlah. Al-mudarrisu indal mudiri. Guru di sisi bersama kepala sekolah. Baca seperti tadi. Habarnya indal Jenis khobarnya. indal mudiri. Jenis khobarnya. Nah, ini bisa dibaca. Sibuk jumlah. Ya, zorof ya. Lanjut nomor tiga. At-tullabu fil mal'ab. Habarnya fil mal'abi. Siswa itu di lapangan. Jenis khobarnya apa nih? Sibuk jumlah. Oke, jar majrur ya. Lanjut nomor empat. An-niyatu mahalluhal qalbu. Ya. Niat itu eh, Tempatnya adalah tempatnya adalah hati. ya.
Sibuh jum mahalluhal qalbu habarnya Dan dia adalah jumlah, jumlah ismi, jumlatul ismiyah. jumlah ismiyah. Kan jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada khobar, mana mubtadanya? An-niyatu. Apa? An-niyatu. Hmm, iya itu mubtada pertama. Kan mahaluhal qalbu jumlah yang menjadi khobar untuk niyah. Dan mahaluhal qalbu ini adalah jumlah ismiyah. Berarti kan mahaluhal qalbu tersusun dari mubtada Mahal khobar. Mana mubtada? al-qalbu Ustaz. Enggak dong, mahalu. Karena dia Mahalu ya. Mahalu mubtadanya. Dan dia sebagai hmm, mudhof. Haknya di sini mudhof lai al-qalbu ilah. sebagai apa? Khobar. Khobar dari mana? Khobarnya niat kah atau khobarnya mahalu? Dari mahal Ustaz. Iya, khobarnya mahalu. Baru jumlatun ismiyatun mahalu al-qalbu fi mahali raf'in khobaru niyah. Lanjut nomor 5. Al-Islamu ya jubu itu ya jubu. Ya, al-Islamu ya jubu makana qablahu. Ya, di sini mana khobarnya al-islamu? Ya jubu makana qablahu. Iya, ini adalah jumlah fi'liyah karena ya jubu ini adalah fi'il. Fi'il yang fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir mustatirnya nanti itu ya'udu ala Islam, kembali kepada al-Islam. Masuk pelajaran berikutnya, Ad-Darsu As-Sani Asyara yang ke-12. Percakapan. Silakan, dua orang baca terjemah. Cuma satu orang yang hadir. Saya Ustaz. Oke, satu lagi. Naam, Al Ustaz. Ya, silakan dibaca siapa yang menjadi mudaris. Ana Ustaz. Ya, silakan. Ada suara Ana Ustaz? Suaranya kecil, Afwan. Gitu. Volume saya udah besar. Iya Ustaz, kayaknya mic saya. Oh ya, oke baik. Silakan dimulai. Urahibu dari kata kerja rohaba yurahibu, menyambut artinya. Uruhibbu bikum fil yaumil aw fil yaumil awalu Sama kan tuh, awali. makrifat-makrifat kan? Ah, naam, astagfirullah. Urahibu bikum fil yaumil awali minal minal ami al jadidi. Ya, Mata wasaltum min betul. baladikum Min biladikum. min biladikum. Ya, urahib. Ya, nah, oke lanjut. Siapa Ustaz? Terjemahkan, lanjut Oh, terjemahkan. apa? Urahib, rohaba yurahibu. Urahib. Nah, di sini Saya kan huruf menyambut. mudhara'nya adalah hamzah. Nah, yang bertang Naam. apa domir fa'il adalah domir ana. Berarti Ana, artinya apa? Saya menyambut kalian di hari pertama dari tahun an- yang baru. tahun yang baru. Oke. Kapan kalian tiba di negeri kalian? Iya. Ismin dari Kapan kalian tiba dari negeri kalian? betul negeri-negeri atau negara-negara kalian. Lanjut Ahmad. Wasolna qabla usbu'in. Kami tiba minggu lalu. Lanjut yang mudaris tadi.
Aman, Selang-seling aja. oh, aman ana fas fas fawasoltu amsi. Iya, gitu. Aman. Ada Adapun saya eh saya tiba kemarin. ya. Fa di situ sebagai apa ya Ustadz? Fawa. Apa? Fawa. Jadi maka saya gitu ya. Enggak. Salah ya. Adapun saya Saya bisa maka saya sampai begitu. 6. أنا وصلت يوم الثلاثاء وذهبت إلى مكة في أداء العمرة وبقيت هناك 3 أيام ورجعت البارحة. Aku tiba pada hari Selasa dan saya pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh Betul. dan saya tinggal di sana selama 3 hari dan pulang kemarin Iya, dan pulang kemarin. malam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Pendek sekali ya. Lanjut. Ya Ya, Ustaz. Ustaz, ya Ustaz, eh, Atas mahuli. tamassahu atas mahali Atas an mahuli. ajli Atas atas mahul. mahuli an atas mahuli an ajlisa amamaka Ya. inna hadal maq'adi Kok qalin misal Adi kan ada ini itu. inna hadal maq'ada Ya. qalin Ya, Khalin. fa inna sahibahu uya Eh, polisi Labrador. Astagfirullah. uya qaiduhul amal madiyah. Wahai Ustadz, apakah Anda mengizinkan saya untuk duduk di depan Anda? Kursi ini kosong. Ya. Pemiliknya sudah lama meninggalkannya. Ya. Meninggalkan sekolah tahun yang lalu. Hmm. Silakan Mudaris. Ijlis haitsu syi'ta. Duduklah di mana saja kamu. Ya. Eh, La uridu an ajlisa tahtal mir mir mirwahati. Iya, mirwahati dia kasroh jadi mudhaf ilaihnya tahta. Kan tahta zorof di bawah. Fa inna zalika yadurruni. Apa apa ajlis khalfa Jamal Jamalin, saya tidak ingin duduk di bawah kipas angin karena itu akan membuat saya sakit. Apakah saya boleh duduk di belakang Jamal? Iya, Jamalnya nama orang ya di belakang Jamal. Di belakang siswa yang bernama Jamal. Lanjut. Al-Mudarris. La la mani'a ladayya. Saya Tidak tidak ada punya. yang mencegah. Saya tidak keberatan 6. Iya, tidak keberatan. Boleh, betul. Lanjut, Jamal. Aina safarta fi utlati sayfi hadhihi sanata ya Ustaz? Ya, Ustazu. Ya Ustazu, di mana Anda bepergian pada liburan musim panas tahun ini, wahai Ustadz? Ilal ilal Filipin ke Filipina. Alam tamurro. Ila Indonesia artinya? Ke Filip ke Filipin. Ustaz. Oh, kalau di buku Filipin ya. Kalau di PDF kan Indonesia nih. Nama Indonesia masuk Oh, nih di buku beliau. oh Ya, 6 lanjut. di bukuan 6. Alam tamurro bikuwa bikuwal alam tamurro bikuwal ada sini.
Oh, ini Kuala Lumpur ini. Wah, apakah kamu tidak Ah, menghampiri Kuala Lumpur, bersinggah Kuala Lumpur? Kan Indonesia Indonesia, Kuala Lumpur ya Malaysia. Eh, mungkin karenanya dekat tetanggaan Jiron ya Jiron. Jiron tuh tetangga bahasa Arab. Akhirnya diserap jadilah jiran, negeri tetangga. Lanjut Al-Mudarris. bala, walakinnani lam amkus fiha tawilan. Ya, akan tetapi saya akan tetapi saya tidak tinggal lama di sana. Betul, Tam, lanjut. Gampang. Kam labista sama ya Ustaz. Berapa lama Anda tinggal di sana? Wahai Ustaz. labistu samata yauman au ba'da yaumin labistu. Saya saya tinggal Iya di sana di, di sana 1 hari atau ba'da yaumin. Seba, beberapa sebagian hari. hari, beberapa hari. Ya. Bahkan. Alam. Lau arafta annaka. Lau arafta annaka ta'ti ila baladi tastaqbaltuka ila fil matari. Asafarta ila Singapura aidan. Ya Singapura. Seandainya saya tahu bahwa Anda akan datang ke negeri saya, maka saya akan Menyambut. menjemput Anda di bandara. Apakah Anda juga pergi ke Singapura? La, tidak. Lanjut. Alam Alam tufa. tusafir Hmm. ilaiha min qablu. Bukankah Anda pernah bepergian ke sana sebelumnya? Naam, lam usafir ilaiha qattun. Kotu tidak ditanwin. Qat, Sama sekali qattu. artinya. Sama sekali nggak pernah begitu. Naam, saya sama sekali belum pergi ke sana. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah nomor satu. Mata wasal al-Husain. Kapan Husain sampai? Haris. Yaumul Yaumas Sulasai. Yaumas Sulasa. Ar-Raqmu Asani kam yauman bakiya Aliyun fi Makkata. Berapa hari Ali tinggal di Mekah? 3 hari. Huna, huna, Iya, eh, salah satu ayamin. salah satu ayamin. 3. Salah satu ayamin. Nah, 3 hari. Ar-Raqmu Salis. Lima la yuridu Az-Zubairu ayajlisa tahtal mirwahati. Lima la yuridu Az-Zubairu. Kenapa Zubair tidak ingin an yajlisa duduk tahtal mirwahati di bawah kipas angin? Limadha? Kenapa? Why? Fa inna dzalika yadurruhu. Fa inna dzalika yadurruhu bisa membahayakan dirinya. Ar-Raqmu Arabi. Aina safaro al-mudarrisu fi utlati sayfi. Safaro al-mudarrisu. Saya baca al-mudarrisunya rumah karena fa'il untuk safaro. Kemana mudaris pergi di liburan musim panas? Ilal Filipin. Ke Iya, ilal Filipin. Filipin gitu ya. Kalau dicetak, kalau di PDF Indonesia. Kam labitha fi Kuala Lumpur. Ba, ba, ba'du yaumin. Hmm, Eh, ba'da yaum. ba'da. Oke, sekarang kita belajar tentang al-maf'ulu fihi. Maf'ulu fihi ini mudahnya dia adalah zorof. Ya, kenapa dikatakan maf'ul? Ya, dia nanti nasab bentuknya. Gitu, atau berharokat fathah. Maf'ul fi itu apa?
zorof. Yang sebelumnya kita udah belajar tentang zorof walaupun bersinggungan dengan pembahasan khobar. Nah, contohnya begitu. Contohnya begini. Wasol tu yauma sulasai. Mana zorof? Mana keterangannya? Yauma. Oke, yauma. Ini zorofnya, yauma. Dan tentunya zorof di dalam kalimat kedudukan selalu menjadi mudhof. Berarti isim yang terletak setelahnya itu menjadi mudhof ilai as-sulasai di kasroh. Huna yaum. Nah, kata yaum maf'ulun fihi. Ya, kata yaum itu dia adalah maf'ulun fihi atau zorof. Al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Wa yusamma aidan zorfan. Ini definisi dari maf'ul fi. Al-maf'ulu fihi ismun mansubun, dia isim yang dinasab. Yuzkaru disebutkan di dalam kalimat libayani untuk menjelaskan zamanil fi'li, waktu terjadinya suatu perbuatan, au makanihi, atau untuk menunjukkan tempat terjadinya perbuatan tersebut. Wa yusamma aidon, dinamakan juga dia itu zorof. Contohnya kharajatu lailan. Maka lailan di sini berkedudukan sebagai zorof atau maf'ul fi, malam hari. Ya, saya keluar pada malam hari. Sausafiru godan, saya akan safar besok godan. Godan di sini dia adalah zorof ya, atau maf'ul fi insyaallah. Nimtu itu artinya apa? Saya tidur. Dari kata nama ya namu, nama nimtu nimta nimti. Ya. Nimtu ba'da naumika. Ba'da ini juga apa? Zorof. Saya tidur setelah tidurmu. Nah, ya, itu semua adalah zorof zaman atau zorof keterangan waktu. Ada zorof makan atau keterangan tempat. Nih contohnya adalah masya itu milan. Mil ini menunjukkan atas jarak. Nah, tempat ukuran ya kan 1 mil. Saya berjalan 1 mil. Jalas tuain dalam mudiri. Saya duduk di sisi kepala sekolah. Ya, indah. Zorof makan. Kemudian nimtu tahta syajaratin. Saya tidur di bawah pohon. Mana zorofnya? Tahta. Nah, ini adalah zorof makan. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya zorof atau maf'ul fi itu adalah ismun mansubun. Kalau dikatakan ismun mansubun, berarti dia mu'rab dong. Lah, kan ada zorof yang mabni seperti amsi. Ya, amsi kan kita udah dapati itu amsi bil amsi. Nah, ada. Ya, yang amsinya aja. Yang amsinya aja tanpa al. Amsi tanpa al, nah itu dia mabni alal kasri. Mabni di atas kasrah. Sekarang kita lihat. Nah, ini kaidahnya. Ya, ini kaidahnya. Ba'du zuruf mabniyatun. Ya, sebagian zorof itu mabni. Sekarang kita akan lihat. Ya, sebagian zorof itu apa? Mah mabni. Nah, di antaranya adalah zorof-zorof yang masuk ke dalam isim istifham. Zorof-zorof yang masuk ke dalam isim istifham. Tapi kedudukannya nanti dalam kalimat, nah ini tergantung dia. Ya, tidak menjadi mudhof. Gitu. Taqulu mata kharajta. Nah, ini nggak jadi mudhof matanya. Begitu. Tapi dia jadi zorof nantinya. Tapi kan dia mabni. Ya. Keadaan mabninya bagaimana? Mabni ala sukun fi mahalin asbin. Gitu. Kalau kita ingin mengirab mata dengan pertanyaan kayak gini. Mata kharajta, mata darosta lughatal arabiyata, kapan kamu belajar bahasa Arab? Mata darosti, kapan kamu perempuan satu orang? Darosti ya belajar al-lughata al-arabiyata. Mata adalah zorfu zamanin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin. Itu irobnya. Ya, itu irob, itu irobnya. Maaf, ya, irob mata. Kemudian ada aina. Ini kan isim istifham nih. Ada yang mabni. Kalau dalam kalimat nantinya dia fi mahali nasbin sebagai zorof. Begitu. Takul.
Aina tadrus, di mana kamu belajar? Di aina, aina darosti. Ya, huna aina zorfu makanin. Tapi kalau aina, karena kan dia untuk menanyakan tempat. Ya, berarti dia adalah zorof makan. Kalau mata, untuk menanyakan waktu, berarti dia zorof zaman. Aina zorfu makanin mabniun alal fathi. Fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Kemudian amsi, amsi kemarin. Lima agib amsi. Afwan, bukan lima, lam. Lam agib amsi. Artinya apa? Saya tidak hadir kemarin. Afwan nih. Lam agib amsi berarti saya tidak goib kemarin, berarti hadir. Gitu. Huna amsi, amsi, amsi yang amsi yang tanpa al ya. Nanti beda kalau dengan al. Amsi yang dengan al itu dia tidak mabni. Ya, kalau dengan al dia tidak mabni. Tapi kalau yang tanpa al seperti ini, kosong dari al, maka dia mabni alal kasri. Termasuk zorof zaman. Kan waktu kemarin. Amsi zarfu zamanin mabniyun alal kasri. Fi mahalli fi mahalli nasbin. Kemudian kotu. Kotu. Kotu ini dia sebagai zorof keterangan untuk kata kerja yang lampau. Ya, untuk kata kerja yang lampau. Atau ketika kata kerja itu mudhari bentuknya tapi dinafikan dengan amil jazm. Seperti ini. Lam azuk hadhil fakihata qattu. Oh. Sama sekali. Qattu itu artinya apa? Sama sekali. Sama sekali saya tidak merasakan buah ini. Qattu di sini adalah zarfu zaman. Mabani ala dhammi fi mahali fi mahali nasbin. Kemudian huna yang artinya di sini. Huna. Fakul engkau katakan ijlis huna. Ijlis huna duduklah di sini fi hadhil jumlah. Nah, ini kalimat nih. Nah, ya, ijlisnya kan fil amr dia. Mabni ala sukun. Kemudian huna zarfu makanin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin. Yang seperti ini dihafalkan ini kayak ini apa namanya pengiropannya ya. Nah, ini pengiropannya. Al-an. Al-an artinya sekarang. Silakan coba dibaca. Yang ininya aja. Al-an zorfu zamanin. Silakan. Yang saya blok merah ini. Siapa yang mau? Biar hafal. Kalau saya terus yang baca, saya makin hafal. Silakan. Al-an dari mana Ustaz? Tuh yang saya merahin. Oh. Al-an dorfu zamanin mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Ya, lanjut. Haitsu. Haitsu dorfu makan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Oke, sebentar. Oke, baik.
Sekarang kita masuk ke sini. Hunaka asmaun tanubu ani zorfi. Nah, ada isim-isim yang dia bisa menggantikan zorof. Ada isim-isim yang dia nantinya menggantikan apa? Menggantikan zorof. Baik. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Dan insya Allah kita akan bahas isim-isim yang menggantikan zorof ini di pertemuan berikutnya. Ya, pembahasan siang hari ini kita membahas simpulan dari mubtada khobar, yakni keadaan-keadaan mubtada khobar. Ada yang muqaddam mubtada, berarti itu asal. Kemudian ada yang muakhar, berarti ada sebabnya. Entah khobarnya yang jar majrur atau yang zorof, yang dinamakan syibul jumlah. Kemudian juga kita belajar tentang zorof atau maf'ulun fi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan Ustadz. Wa iya.